Oke. Metode pelaksanaan. Pertama, ini adalah nanti bentuknya adalah pasti pendapat, gitu ya. Tidak ada metode pelaksanaan yang standar. Nah, gitu ya. Karena jenis konstruksi pasti dinamis. Itu sifat konstruksi itu adalah dinamis, di mana antara konstruksi sama persis pun nanti cara melaksanakan juga akan berbeda dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pula. Satu, misalnya dari orangnya atau dari subjeknya yang melaksanakan. Kita kalau yang melakukan metode pelaksanaan berarti adalah kontraktornya. Kita lihat metode pelaksanaan. Kita lihat ya langsung ya. Aplikasi di lapangan antara PP, Waskita, Brantas, dan lain-lain. Untuk bangunan gedung saja, maka cara melaksanakan, cara mengaplikasikan teknologi itu juga berbeda. Nah, itu dari subjeknya. Nanti dari kondisi topografinya bagaimana? Bangunannya sama, jenis lantainya sama, kemudian tipe bangunan juga sama, kemudian material yang dipakai adalah sama, tetapi ada kondisi satu tentang geotekniknya, geologinya, atau topografinya, maka cara melaksanakan juga akan berbeda. Itu kenapa dikatakan bahwa pekerjaan konstruksi itu adalah dinamis, gitu ya, dinamis. Bergeraknya itu terus, nah, itu bergerak terus. Nah, tadi ada tergantung dari subjeknya, kemudian objeknya sudah, kemudian tergantung juga terhadap perkembangan teknologinya, gitu ya, perkembangan teknologinya. Kalau kita lihat yang paling banyak metode pelaksanaan itu adalah kebanyakan, gitu ya. Yang paling utama adalah pekerjaan struktur misalnya. Pekerjaan struktur kita lihat misalnya kalau beton ya bangunan gedung mulai dari pondasi, T-beam, kemudian kolom, balok, plat, tangga, kan itu. Nah, teknologi yang berkembang saat ini itu sudah sangat luar biasa. Kalau beton berarti ada struktur yang lain untuk membentuk beton itu sendiri. Apa itu? Begesting. Sistem perancahnya, gitu ya. Begesting mulai dari zaman awal perkembangan konstruksi sampai dengan saat ini, perkembangannya sudah luar biasa. Ada begesting itu konvensional, nah, gitu ya. Kemudian semi sistem, gitu ya. Kemudian ada sistem sampai dengan saat ini sistem, tapi kebanyakan kontraktor masih menggunakan yang semi sistem. Nah, gitu ya. Jadi semi sistem itu berarti tidak terkonek antara balok, kolom, plat. Tapi kalau sistem itu adalah penggunaan begesting di mana pengocorannya adalah berbarengan antara kolom, balok, plat, bahkan sampai dengan tangga. Nah, tapi tentunya penggunaan teknologi-teknologi itu juga ada plus dan minusnya, gitu ya. Oh, kalau sistem full penuh itu biasanya adalah nanti penggunaan harus bangunan yang setipe. Kalau tidak setipe maka tidak bisa. Namanya sistem pasti bukan material yang bisa secara didaur ulang dengan bentuk yang berbeda. Tapi kalau semi sistem itu penggunaan biasanya bahkan sampai perubahan dimensi pun masih bisa, gitu ya. Oke, nanti kita pelajari itu. Nah, ini kita masuk ke teori. Nah, teori ya. Metode pelaksanaan, nah, gitu ya. Bisnis kontraktor adalah bisnis metode pelaksanaan. Karena yang membedakan antara kontraktor satu dengan kontraktor yang lainnya adalah perbedaan metode pelaksanaan. Penentuan metode pelaksanaan akan sangat dipengaruhi oleh biaya, waktu, mutu, dan K3 proyek. Oke, jadi begini, sama-sama kita tender, ya, kan awalnya kita tender ya. Maka lombanya tender itu sebenarnya adalah di metode pelaksanaan. Nah, dari metode pelaksanaan ini akan mempengaruhi satu, biaya. Kan kalau tender itu akan dicari biaya termurah di mana unsur-unsur yang ada dalam proyek terpenuhi. Ya, unsur-unsur itu apa? Ya mulai dari spesifikasi teknis, ya, gitu kan.
Kemudian ya utamanya adalah performa, kualitasnya. Di mana kualitasnya tinggi tapi harganya murah. Nah, itu pasti yang akan tidak pasti sih, tapi ada kriteria bahwa nanti itu salah satu kandidat pemenang, kan begitu. Jadi, ketika satu metode pelaksanaan itu dapat menghasilkan biaya yang murah, kemudian dia juga dapat tepat waktu. Jadi kalau proyek itu satu hal yang keterbalikan, gitu ya. Kalau Anda mengerjakan proyek kemudian sudah berkontrak utamanya dengan pemerintah ya. Kalau Anda tepat waktu, ya sudah bagus gitu saja. Ya harusnya kalau Anda melaksanakan ya tepat waktu gitu saja. Tetapi kalau Anda lebih atau terlambat ya, atau melaksanakan lebih dari waktu yang telah ditentukan di luar masa kontrak, maka ada denda. Nah, gitu ya, ada denda. Entah denda itu 1/1000 dari nilai sisa yang belum dikerjakan atau 1/1000 dari nilai kontrak, tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, antara kontraktor dan pemilik, gitu ya. Itu. Tapi ketika Anda melaksanakan itu lebih cepat dari waktu yang dilaksanakan, misalnya kontraknya 30 hari, Anda bisa menyelesaikan waktunya 20 hari atau 25 hari. Maka ya dikatakan ya sudah bagus, selayaknya kontraktor itu memang bisa lebih cepat gitu. Jadi kalau Anda itu terlambat, itu jelas ada dendanya, tetapi kalau Anda berprestasi terhadap kecepatan terhadap waktunya, maka itu tidak, ya bukan prestasi, ya sudah, berarti Anda tidak prestasi terhadap kontrak yang telah disepakati. Nah, gitu. Makanya kebanyakan kontraktor, kebanyakan, hampir semua, bisa dikatakan 90% pasti terlambat. Nah, gitu. Nah, kenapa? Gitu ya, kan banyak sekali memang faktor-faktor resiko-resiko yang terjadi dalam kontrak. Lari lagi bahwa bahwa pekerjaan konstruksi itu dinamis. Nah, tadi itu dinamis, kita berkaitan dengan metode pelaksanaan. Kalau resiko berarti dinamis resiko yang terjadi di lapangan. Jadi begitu. Jadi banyak sekali kalau kita itu di manajemen konstruksi adalah satu yaitu ilmu berkaitan dengan resiko. Resiko itu banyak sekali, tidak hanya resiko kecelakaan saja, tapi adalah banyak sekali resiko ada eksternal, internal yang dapat mempengaruhi biaya, waktu, mutu dan K3 proyek. Jadi gitu. Jadi ketika kita itu bicara berkaitan dengan sasaran proyek, biasanya kan biaya, waktu, mutu gitu ya, K3. Terakhir ada K3 proyek. Jadi intinya kontraktor itu dibebaskan untuk mendesain sebuah metode pelaksanaan. Tergantung dari kreativitas masing-masing kontraktor. Jadi bebas kontraktor mau, yang penting nanti terlaksana sesuai dengan ini. Intinya ada unsur-unsur yang terpenuhi, yaitu keempat unsur ini harus terpenuhi, ya sudah. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, banyak metode pelaksanaan adalah bisnisnya kontraktor. Karena dari metode pelaksanaan itu mempengaruhinya banyak sekali ya, biaya, waktu, mutu, dan K3 proyek. Nah, jadi begitu. Sampai dengan slide yang kedua, silahkan kalau ada pertanyaan. Ayo, masih pendekatan. Ayo diskusi, harus diskusi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tidak mengharuskan Anda bertanya. Atau misalnya Anda, Pak, saya mempunyai pendapat yang berbeda, yuk silahkan. Kalau sampai slide kedua tidak ada tanggapan, tidak ada pendapat, tidak ada pertanyaan, ya tidak saya lanjutkan untuk slide ketiga. Sementara saya kalau enggak, ya ketua kelas yang bertanggung jawab, kan gitu. Tidak bisa mengkondisikan anak buahnya. Kayak gitu. Ayo silahkan, kecuali Fahmi, yang lain harus. Fahmi sementara enggak usah bertanya dulu. Ini sih Pak, mau tanya. Oke, bagus. Silahkan. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kalau misalnya telat kan kita didenda. Nah, ada nggak Pak kemungkinan kalau misalnya kita lebih cepat dan juga pelaksanaannya bagus itu mendapatkan penambahan biaya atau dapat hadiah gitu Pak? Oke, ya kayak anu ya, apa ya?
punishment dan apa namanya kalau kita bicara itu biasanya ya pokoknya jelas gitu ya. Sekarang oke, pertanyaannya jelas. Silahkan ada yang mau menanggapi sebelum saya. Pertanyaannya, apabila kita melaksanakan pekerjaan lebih cepat, adakah peluang kita itu mendapatkan reward? Nah, bahasanya reward dan punishment ya. Ayo, silahkan. Izin menanggapi, Pak. Oke, silahkan. Mbak siapa ini? Mbak Dev, Pak. Oke, silahkan. Mungkin kalau biasanya proyek cepat selesai dari jadwal itu ada bonus tambahan buat karyawannya, Pak. Gitu. Oh, ini internal berarti kan? Iya. Oke, bagus. Sekarang yang lain, bagus, Mbak. Malah kayak kali. Yang lain? Ini Pak Fawas coba dijawab. Oke, silakan Mas Fawas. Iya Pak, mungkin karena itu bentuk dari tugas yang terikat kontrak, jadi ya kalau lebih dulu nggak bakal dapat apa-apa kecuali bentuk kemanusiaan antar sesamanya Pak. Jadi kalau secara tugas mungkin nggak dapat, tapi secara pribadi mungkin ada. Sudah ada 1, 2, 3. Yang lain silahkan. Jadi harus melakukan pendekatan. Ayo, yang lain ayo. Ya, wes. Tadi pertanyaan dari Mas apa tadi? Saya tak tulis ini kelas MPK. Kelas 3 MPK 6. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Oke, 29. Tadi yang tanya siapa? Saya, Pak. Mojok saya, nama. Yasid Alzidan, absen 25, Pak. Oke, nomor absen ini yo. Ojo sampai salah ya. Absen 25, Pak. 25. Terus tanggapan pertama tadi dari siapa? Dev, Pak. Dev ya. Kiazid. Dev. Absen nomor 6 ya? Iya, Pak. Oke. Yang ketiga, Fawas. Oke. Jadi pertanyaan diulangi lagi bahwa apabila kita melaksanakan pekerjaan dan kita terlambat, itu ada 2 konsekuensi tergantung dari kesepakatan. Jadi begini, Perpres sudah mengatur. Nah, kalau sudah berkaitan dengan hukum, ya pasti ada hukum yang harus kita rujuk. Nah, rujukan untuk pekerjaan kontrak ya sudah diatur juga dalam Perpres yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Perpres 54, Perpres 12. Ya, nah, itu sudah mengatur semuanya, yaitu ada 2 konsekuensi. Dendanya per hari itu ada 2 pilihan dalam kontrak ya. Dalam SSKK yaitu syarat-syarat khusus kontrak sudah diatur, template-nya sudah diatur, yaitu 1/1000 dari nilai kontrak. Misalnya nilai kontraknya 1 miliar, maka ketika Anda terlambat per harinya, kalau yang kita pilih nomor 1 tadi, 1/1000 dari nilai kontrak, berarti seharinya kita didenda sebanyak 1 juta. Iya kan? 1/1000 dari 1 miliar kan 1 juta. Nah, nanti kalau kita terlambatnya sampai 30 hari, ya tinggal 30 kali 1 juta. Berarti kan gitu, berarti 30 juta. Tapi, ada juga pilihan yang kedua. Tapi kebanyakan kontraktor memilih yang kedua, yaitu 1/1000 dari nilai sisa kontrak. Jadi kita opnam itu kita berarti kita hitung, gitu ya, kita hitung, kita evaluasi per masa akhir kontraknya.
misalnya berakhir di tanggal 30 Desember. Nah, rata-rata kontrak kan 1 tahun ya misalnya ya, berakhir di 30 Desember. Maka kita harus menghitung antara kontraktor, konsultan, dan tim teknis harus menghitung progres pas di tanggal 30 Desember itu. Misalnya progresnya 85%. Berarti sisanya yang belum dilaksanakan berapa? 15% ya, Pak. Nah, 15%. Jadi 15% ini dikalikan nilai kontrak dulu. Berarti kan sisanya 15% dari kontrak. Kalau kita tahu dulu, Anda sudah belajar kurva S belum? Sudah. Nah, di kurva S itu kan ada kurva S rencana, ada kurva S, apa namanya? Ayo, Kaisar jawab, mandek mana ini? Kurva S progres yang di lapangan, Pak. Progres realisasi yang ada di lapangan, gitu kan? Jadi nanti kita membandingkan tadi kan, kalau rencana berarti pas masa terakhir harus 100%. Ternyata progres pas masa akhir kontrak 85%, maka sisanya adalah 15%. Nah, dari 15% berarti kan nilai sisa. Kita kalikan yang kontraknya tadi 1 miliar. Berarti sisanya tinggal berapa? 150 juta ya. Nah, dari 150 juta ini, maka misalnya kita terlambatnya 10 hari, ya berarti 150 juta dikali 1000, dikali 1/1000, dikali jumlah hari. Nah, gitu ya. Berarti kalau 150 juta, 1/1000-nya berapa? 150 ribu. Ya, 15.000 toh. 15.000 ditambahin 0 dulu piro rek? Oh, 150 ya? 150. Oke, berarti per harinya 150.000. Kecil banget bagi kontraktor yang kontraknya 1M. Nah, misalnya kita terlambat 30 hari ya, tinggal mengalihkan 30 hari. Gitu ya. Nah, apa yang saya katakan ini sebenarnya yang tadi sudah dibahas di materi di administrasi proyek. Itu sudah harus dibahas berkaitan dengan denda-denda ya. SCM, PCM dan lain sebagainya. Itu sudah harus dibahas ya. Oke, itu jelas. Ketika kita terlambat, maka kita didenda. Nah, sekarang bagaimana kalau kita itu cepat waktunya? Sampai dengan saat ini, regulasi, kita kan bicaranya regulasi, yaitu ketika kontraktor cepat, maka jawaban dari yang tadi Mas Fawas tepat. Jadi tidak ada reward yang diterima oleh kontraktor. Tapi, nah gitu ya, ya bukan hubungan kemanusiaan ini. Tidak ada kontraktor itu hubungan kemanusiaan, tidak ada. Adanya untung rugi. Gitu saja. Ketika Anda rugi ya nanti bagaimana supaya Anda untung kan gitu. Ya, Fahmi. Kan begitu. Wis intinya adalah wis money, ya, gitu aja. Untung. Gitu saja. Yang lain kadang-kadang dikesampingkan, kan gitu. Jadi sekali lagi belum ada regulasi yang mengatur bahwa kontraktor itu akan dapat reward ketika waktu pelaksanaan. Tetapi satu yang pasti poin penting yang dilaksanakan adalah ketika kita mau tender untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, maka ada track record yang sudah kita lakukan, yaitu satu, kontrak, yang kedua adalah berita acara serah terima. Hubungan antara kontrak dan berita acara serah terima itu harus match, gitu ya. Kan di kontrak sudah ada masa pelaksanaan. Dapat dihitung maka pelaksanaannya nanti BST 1-nya kapan, BST 2-nya kapan. Itu sudah jelas. Jadi itu adalah track record kontraktor untuk ikut tender berikutnya. Gitu ya, ikut tender berikutnya. Nanti kan pasti ya, kita ketika panitia mau mengevaluasi untuk memilih salah satu pemenang tender, itu salah satunya adalah track record dari kontraktor
untuk pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Bagaimana dia sebelumnya itu melaksanakan pekerjaan yang sudah. Bahkan ketika ada tender di Polinema, kita bisa saja akan konfirmasi berkaitan dokumen yang Anda cantumkan. Misalnya Anda dapat pekerjaan di Dinas Pendidikan, gitu ya. Maka saya sebagai panitia bisa langsung tanya ke Dinas Pendidikan, benarkah PT ini mendapatkan pekerjaan ini pada tahun ini? Bagaimana track record sebelumnya? Begitu. Nah, itu adalah salah satu keuntungan. Tetapi secara reward dalam arti tambahan biaya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang sulit. Gitu ya. Oke, kemudian tanggapan dari Mbak Devauza tadi, itu memang benar. Itu adalah ketika ada reward, berarti rewardnya adalah dari kontraktor ke anak buahnya sendiri. Ya, gitu ya, ditarget. Tapi jangan sampai, ini ya, kebanyakan dari kita, ketika kita melaksanakan pekerjaan itu dengan cepat, itu ada indikasi bahwa nanti biaya yang dibutuhkan juga bertambah. Gitu ya. Misalnya waktunya 30 hari, maka saya percepat menjadi 20 hari. Kira-kira apa yang tambah? Pekerjaannya, Pak. Nah, kalau tambah pekerja, kira-kira dari sisi biaya saya tambah apa tidak? Entah pekerja, entah Tambah, alat Pak. beratnya. Nah, itulah. Itu maka yang jadi kayak gimana ya? Ya boleh dikatakan si malakama. Kita cepat juga nanti itu kan dari sisi progres cepat memang, tapi jangan sampai progres cepat juga adanya tambahan terhadap biaya. Nah, jadi biayanya bukan RAB lagi, rencana anggaran pelaksanaan, karena ini hubungan dengan kontraktor. Oke, jadi sekali lagi, tadi itu ketika kita cepat, tidak ada reward. Nah, adanya adalah track record bahwa kontraktor tersebut capable terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Oke, sudah. Kemudian lagi, sampai dengan saat ini, ya, yang Anda ketahui kalau belajar RAB, itu adanya koefisien. Pernah dengar koefisien? Analisa harga satuan, pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Kalau kita bicara RAB, rencana anggaran biaya, gitu ya, maka itu nanti berarti misalnya RAB nanti analisa harganya sudah jelas. RAB ya, rencana anggaran biaya. Ada EE, ada OE. Pernah dengar? Ada EE, ada OE. Ada engineer estimate, ada owner estimate. Kalau EE itu berarti yang menghitung atau produk dari konsultan perencana. Kalau OE adalah produk dari pemilik, gitu kan? Nah, dasar menyusun ini biasanya adalah analisa harga satuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Boleh dari pemerintah daerah, boleh dari kementerian, PU biasanya, atau dari SNI. Boleh, silahkan saja. Tapi yang sudah legal. Di mana koefisien dari masing-masing, kecuali bahan material ya, untuk tenaga kerja itu sudah ada yang 0,0 itu loh, ya. Masih ingat ya? Itu kalau di SNI, di Permen PU, kemudian di pemerintah daerah yang mengeluarkan, itu kan sudah jelas. Tetapi khusus untuk kontraktor yang hubungannya dengan rencana anggaran pelaksanaan, maka perhitungan koefisien untuk RAP itu tidak pernah dipublikasikan oleh kontraktor itu sendiri. Kenapa? Ya ini adalah strategi kontraktor dalam rangka dia, karena hubungannya nanti metode pelaksanaan koefisien itu. Tadi kan sudah saya katakan, yaitu metode pelaksanaan sangat mempengaruhi terhadap biaya, waktu. Nah, gitulah. Kalau mutu kan sudah dijelaskan bagaimana metode kita untuk mencapai mutu yang telah ditetapkan. Kalau biaya kan bisa tarik ulur, waktu juga bisa tarik ulur. Nah, gitu kan, berhubungan dengan metode. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita pernah belajar berkaitan dengan RAB, ada RAP, kemudian di dalamnya ada analisa harga satuan, maka di dalamnya
sudah ada ketentuan yang dari pemerintah, yang RAP-nya. Kalau RAP yang produknya kontraktor tidak pernah dipublikasikan. Oke, lanjut ke sini. Masih berkaitan dengan pengertian ya, yaitu metode pelaksanaan. Konstruksi merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Metode pelaksanaan merupakan kombinasi antara seni, pengetahuan, dan pengalaman. Jadi sekali lagi, kenapa dikatakan metode pelaksanaan juga adalah dinamis gitu ya, karena ada berbagai hal yang mempengaruhi dalam kita mendesain sebuah metode pelaksanaan, yaitu tingkat dari seni seseorang, tingkat seni dari engineer itu tersebut, kemudian dari pengetahuan, dari pengalaman. Bisa saja metode pelaksanaan itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misalnya, kita pernah melaksanakan pekerjaan yang sama untuk tahun sebelumnya, maka itu bisa pendekatan, tidak 100% dapat diaplikasikan untuk bangunan yang sama. Sekali lagi, semua adalah estimasi. Estimasi ya pendekatan. Semuanya butuh pendekatan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pelaksanaan. Ada biaya, waktu, teknologi yang tersedia, lahan yang ada, pengalaman proyek sejenis. Oke. Kalau tadi biaya sudah, waktu sudah, teknologi yang tersedia, sudah, lahan. Nah, proyek sekarang lahan yang ada. Ini dibutuhkan, misalnya begini, pekerjaan kita itu adalah di proyek tahapan, tahap ketiga, 4, 5. Contohnya proyek mesin. Mesin itu ada 8 lantai, di mana 4 lantai di bawahnya sudah dipakai, dan tidak boleh berhenti pemakaian atau operasional gedung tersebut. Bagaimana metode kita di dalam melaksanakan pekerjaan untuk lantai 5, 6, 7, dan 8 tanpa mengganggu aktivitas yang ada di bawahnya. Nah, itu kan sudah sebuah case study kan. Nah, gitu ya. Itu sudah ada studi kasus, jelas itu. Butuh pemikiran. Nah, kemudian itu satu kondisi. Kemudian yang kedua, bagaimana metode pelaksanaan kita apabila pekerjaan kita yang di padat penduduk. Padat penduduk itu ya misalnya aktivitas untuk aktivitas transportasi untuk kendaraan alat berat itu tidak bisa normal. Nah, maksud saya ketika Politeknik akan mendatangkan besi sekian ton, kira-kira ada metode tidak untuk bisa datang ke kampus. Nah, gitu. Itu kan salah satu bentuk bagaimana cara mendatangkan. Nah, itu ke Politeknik masih di mana lingkungannya bukan padat penduduk gitu ya. Cuma memang aktivitas pergerakan dari mahasiswa tidak boleh terganggu, itu saja. Nah, yang tadi itu misalnya kita ada di wilayah yang Surabaya misalnya, di mana kita membangun membangun hotel untuk untuk situasi yang padat penduduk. Nah, di situ sudah pasti harus ada pemikiran berkaitan dengan metode pelaksanaan. Oke, butuh diskusi, tidak sendiri, ada timnya, kan begitu. Jadi sekali lagi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah desain dari metode pelaksanaan. Oke. Kemudian nah ini proposal metode pelaksanaan. Nah, proposal metode pelaksanaan itu ada 2. Ada metode pelaksanaan internal, ada metode pelaksanaan eksternal. Pengetahuan ini saya dapatkan yaitu kalau di teori tidak ada. Ini pengetahuan ini saya dapatkan ketika saat kita menguji bareng mahasiswa yang salah satu mengujinya adalah dari adikarya. Jadi bisa saja internal eksternal itu salah satunya memang ada, gitu ya. Tapi ini adalah aplikasinya di lapangan jelas.
ada metode pelaksanaan internal. Maksudnya begini. Jadi kalau di lingkungan BUMN sendiri itu kan mempunyai project manager yang banyak, gitu ya. Jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Kemudian ketika ada sebuah project, maka akan ditawarkan kepada masing-masing project manager, silahkan di antara kalian kita sudah dapat proyek ini, silahkan presentasi yang berkaitan dengan metode pelaksanaan, atau biasanya bukan metode pelaksanaan ya, kita lebih banyaknya ke project planning, yaitu rencana pelaksanaan proyek. Nah, salah satu itemnya adalah metode pelaksanaan, di mana dia timnya dari salah satu BUMN ini akan presentasi ke direksi. Nah, direksi kan dalam satu perusahaan. Nah, itu adalah termasuk internal, di mana dia bisa meyakinkan kepada direksi bahwa dia layak sebagai pemimpin dari proyek tersebut, sebagai project manager yang akan ditunjuk untuk proyek tersebut. Nah, itu adalah metode pelaksanaan internal, tapi cakupannya biasanya tidak hanya metode pelaksanaan, tapi adalah project planning. Ya, nanti ya berkaitan dengan waktunya, ya biayanya, ya quality-nya, ya K3-nya, gitu ya. Banyak sekali yang harus dibahas di dalam project planning tersebut. Nanti di kelas 4 kita akan bahas berkaitan dengan project planning, di mana part-part yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya akan tergabung dalam sebuah satu, yaitu project planning, gitu ya. Kemudian metode pelaksanaan eksternal jelas, ketika kita mau mendapatkan sebuah project, ya kita ya tender itulah. Tender itu pasti kita membuat desain metode pelaksanaan sesuai dengan gambar spek yang telah ditentukan dalam dokumen tender itu. Itu ya. Jadi ada metode pelaksanaan internal maupun eksternal. Nah, kemudian gini, kapan metode pelaksanaan itu dibuat? Nah, gitu ya. Tapi ini adalah satu kesatuan dalam, sekali lagi, yaitu project planning. Yang dibahas tidak hanya metode pelaksanaan saja. Kebetulan saja kita hanya membahas satu part ini saja. Gitu ya. Yaitu disampaikan pada saat PCM. Nanti di pelaksanaan itu ada beberapa istilah yang harus kita kuasai. Nah, istilah-istilah ini biasanya dibahas kalau kuliah kita ya ada di administrasi proyek. Kalaupun enggak ya Anda harus tanya gitu ya. Berkaitan dengan administrasi proyek mulai dapat kontrak sampai dengan berita acara serah terima, kira-kira administrasi apa saja yang ada? Informasi apa saja yang ada. Jadi istilahnya ada PCM, Pre-Construction Meeting, yang dihadiri oleh kontraktor, konsultan, dan owner. Nah, jadi begini, ketika kita sudah dapat proyek, kemudian kita ditunjuk sebagai pelaksana, yang itu dibuktikan adanya surat perjanjian atau kontrak, dan SPMK, surat perintah mulai kerja, maka kewajiban kita salah satunya yaitu PCM. Kita menyampaikan kepada pemilik, owner, bahwa kita yakin, Anda harus meyakinkan bahasanya ya, Anda harus meyakinkan kepada pemilik bahwa Anda layak dikatakan sebagai pemenang. Nah, yang disampaikan apa? Ya RPP, rencana pelaksanaan proyek, di mana salah satu yang Anda sampaikan adalah metode pelaksanaan sesuai dengan dokumen tender yang disajikan. Jadi begitu. Jadi pertanyaan ini sering sekali disampaikan, yaitu ketika Anda misalnya mengambil, ini yang ada di, kita bicaranya skripsi ya, ketika Anda salah satunya mengambil project planning gitu ya. Pasti pertanyaan sulit, kapan sih? Siapa sih yang membuat project planning? Satu. Jawabannya apa? Siapa berarti yang membuat project planning? Ayo, salah satu. Siapa yang membuat? Tadi sudah saya sampaikan. Atau siapa yang membuat metode pelaksanaan? Nah, kan salah satunya metode pelaksanaan bagiannya. Ayo. Siapa? Project manager, Pak. Oke, berarti kalau project manager kan orangnya nggak berarti siapa yang membuat? Kontraktor. Kontraktor. Harus dijawab pelaksana atau kontraktor, gitu ya. Jadi
kontraktor yang membuat. Satu. Yang kedua, kapan dibuat? Kapan dibuat? Satu, pada saat tender. Kemudian, kapan disampaikan? Pada saat PCM. Nah, gitu loh ya. Ketika sudah mendapatkan kontrak. Ketika kita ditunjuk sebagai pemenang proyek, maka kita wajib menyampaikan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Di samping metode pelaksanaan itu apa? Siapa yang membuat? Kapan dibuat? Dan kapan disampaikan? Nah, karena tidak semua metode pelaksanaan yang kita buat itu disampaikan. Ya khusus kontraktor pemenang saja yang menyampaikan. Nah, gitu ya. Oke. Proposal metode pelaksanaan biasanya disajikan dalam bentuk gambar, disertai dengan uraian singkat metode pelaksanaan. Ini hanya ringkasan saja, yang lain ini kan bentuk dari pendekatan saja. Nah, ini contoh saja, kalau saya mempunyai perspektif seperti ini adalah salah satu contoh. Nanti ketika Anda saya kasih studi kasus seperti ini, bagaimana metode pelaksanaan, ya terserah, itu tergantung dari pengetahuan, seni, ataupun pengalaman Anda sendiri dalam mendesain sebuah pendekatan metode pelaksanaan. Kan gitu ya, ini sebuah contohnya. Kemudian, ini gambarnya, salah satu perspektifnya ya, ini gambar kerjanya. Nah, kemudian baru di sini, oh saya caranya dari denah yang sudah ada, saya rancang. Untuk area pekerjaan tanahnya bagaimana. Metode galinya bagaimana, berapa alat yang terlibat, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat, kita menggalinya dari mana ke mana, agar semuanya dapat efisien. Apakah dalam satu alat berat, misalnya bulldozer itu atau eskavator, misalnya eskavator, itu dapat melayani berapa dump truck? Apakah sama dump truck yang melayani eskavator 1 dengan eskavator 2 bahkan 3, gitu ya. Nah, itu semua harus terdeskripsi, baik terdeskripsi melalui prosedur pelaksanaan ataupun flowchart yang nanti akan dibuat, gitu ya. Jadi semuanya ada beberapa informasi-informasi yang mungkin di dokumen 1 tidak ada, tapi ada di dokumen 2. Kalau di dokumen tidak ada 2, ya ada di 3 dan sebagainya, di mana satu kesatuan itu dapat melengkapi dalam sebuah metode pelaksanaan. Itu ya. Kemudian kalau tadi galian, kemudian ini ada alur untuk pondasi. Nah, jenis pondasinya kebetulan namanya Frankie Pile. Apa Frankie Pile? Anda Google aja langsung muncul. Oh, Frankie Pile seperti ini. Nanti ada sheet pile. Nah, gitu ya. Ada bore pile. Ada tiang pancang. Nah, kesemuanya itu ya nanti harus Anda kuasai. Satu, kan kemarin kompetensi yang harus Anda kuasai, salah satunya untuk metode pelaksanaan adalah Anda menguasai berkaitan dengan ruang lingkup proyek. Kalau satu gambar, ada gambar seperti ini, itu kira-kira ruang lingkup pekerjaannya apa saja. Nah, itu sudah terpikirkan di otak kita gitu loh ya. Mulai dari bawah sampai dengan atas itu kita bagi, oh ada pekerjaan persiapan dulu, satu. Ada pekerjaan tanah. Tanah itu galian apa saja dilihat dari gambar. Oh ada galian misalnya borpel. Ada galian tanah karena di situ ada basement berarti galian basement. Kemudian di situ ada pelcap berarti galian pelcap. Nah itu sudah ada. Jadi dari gambar saja kita harus bisa membuat ruang lingkup dari pekerjaan itu. Nah, naik lagi ada pekerjaan pasangan. Nah, dari pasangan nanti didetailkan lagi. Ada pekerjaan struktur. Nah, struktur mulai dari bawah. Tadi kalau ini Frankie Pile ya pekerjaan berarti pondasinya Frankie Pile, atasnya apa, dan sebagainya, T-beam dan sebagainya. Sampai dengan plat. Nah, misalnya begitu. Jadi kita harus kompetensi itu harus dikuasai dulu. Gitu ya. Kompetensi itu harus dikuasai dulu, yaitu manajemen ruang lingkup, WBS, Work Breakdown Structure. Nah, kalau bisa ada diagram-diagram itu loh. Nah, itu harus dikuasai dulu. Oke, selanjutnya, nah, kalau sudah ada, ini kan umum. Nah, ini berarti hubungannya dengan apa? Strategi pelaksanaan. Jadi kita ada
strategi dan metode. Apa perbedaannya? Kalau strategi itu adalah penjelasan secara general. Bagaimana cara jalannya alat berat? Bagaimana ini dikerjakan dengan alat berat seperti ini. Nanti alat beratnya jalannya ke sini. Nanti terdiri dari 2 alat berat. Nanti saya bagi menjadi zona 2 zona. Zona AP dan zona PZ1 atau zona A, zona B. Nah, dari masing-masing zona akan mempunyai sumber daya yang berbeda-beda untuk pekerjaannya paralel dapat berjalan. Misalnya begitu. Nah, itu adalah strategi pelaksanaan. Tapi kalau metode itu berarti adalah bagaimana cara melaksanakan dalam satu item pekerjaan. Bagaimana metode pelaksanaan penggalian untuk basement? Nah, berarti caranya adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Bagaimana cara pemasangan bor pile? Bagaimana cara pemasangan tiang pancang? Itu berarti hubungannya dengan metode pelaksanaan, gitu ya. Nah, ini metode pelaksanaan. Ini ada per tahapnya. Nah, gitu ya. Oh, pertama adalah galian, kedua pemasangan besi, misalnya install besi, setelah install besi, tadi kita memasang begesting, kemudian pengecoran. Nah, memastikan antar tahapan untuk bisa berjalan sesuai dengan spek yang telah disepakati, itu ada cross-check. Nah, itu kalau di dokumen nanti kita namanya quality control atau pengendalian mutu. Jadi semuanya akhirnya tercapai. Metode pelaksanaannya bagaimana, kemudian setiap tahapan dalam metode pelaksanaan, bagaimana cara mengeceknya, nah itu sudah materi yang lain, tapi satu kesatuan. Oke ya. Kemudian ini zona. Oke, ini metode zoning, caranya bagaimana, misalnya dari 1 ke 2, 1 ke 2, ini beda. Misalnya ya, untuk 1 ke 2, itu nanti menggunakan 1 unit begesting yang sama, hanya beda di harinya saja. Misalnya, 1 minggu ini saya memasang begesting untuk begestingnya kolom 1. Maka 2 ini masih pekerjaan pondasi. Ketika 1 minggu ini sudah selesai, maka begesting saya lepas, saya untuk mengerjakan di yang kedua. Yang 1 ini berarti bukan karena kolom sudah selesai, berarti naik ke balok dan plat. Nah, 1 sudah balok dan plat, 2 baru kolom. Nah, nanti terusnya begitu. Kemudian dua-duanya sudah selesai, maka yang begesting kolom yang ada di 2 bisa dipakai yang 1 di lantai selanjutnya. Nah, untuk yang begesting plat dan balok bisa saya gunakan yang kedua. Begitu ya. Ini bisa cerita kalau misalnya ada simulasinya akan lebih bagus, ya 3D-nya akan lebih bagus gitu. Kemudian ini tahapan pekerjaan kolom, ini seperti ini ya. Oke, ini salah satu contoh. Nanti minggu depan insya Allah ada contoh-contoh yang lain. Ini adalah sistem perancah dan begesting. Begestingnya untuk plat, tapi dia bisa berdiri ada perancah, scaffolding ataupun yang lain. Yang saya katakan tadi semi sistem berarti menggunakan scaffolding, termasuk penggunaan yang nanti material platnya ini bisa digunakan. Tapi kalau menggunakan smart deck itu berarti dia sudah menancap, dia sudah bisa bondek gitu ya, itu bisa dikatakan dia sebagai expose dari plat itu sendiri, gitu ya. Kemudian pendekatan dari berbagai contoh-contoh yang ada, saya menyimpulkan bahwa nanti yang tercantum dalam dokumen metode pelaksanaan itu adalah yang pertama, yaitu strategi pelaksanaan, berarti penjelasan general. Penjelasan general mulai dari awal bangunan sampai dengan selesai bagaimana 1. Yang kedua, penjelasan general yang berkaitan dalam 1 ruang lingkup. Ruang lingkup itu misalnya bagaimana 1 pekerjaan tanah. Nah, tadi yang saya ceritakan, bagaimana jalannya alat berat, butuh sumber daya apa saja, jumlahnya berapa, berarti kita bicaranya strategi pelaksanaan. Kemudian setelah sumber daya terlibat, maka di situ ada volume. Ada volume perbandingan dengan produktivitas baik alat berat maupun tenaga kerja akan muncul namanya durasi proyek. Nah, gitu ya, berarti muncul dengan sumber daya yang sudah ada, dibutuhkan sekian hari pelaksanaan.
Nah, gitu ya. Kan semuanya sudah harus bisa diestimasikan, pendekatannya sudah harus ada. Kemudian yang kedua ada prosedur pelaksanaan, berarti ini adalah deskripsi. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar simulasi. Kalau video berarti nanti pada saat Anda presentasi, tetapi kalau berkaitan dengan dokumen ya gambar dan simulasi, picture dari beberapa video yang sudah Anda buat. Kemudian jumlah waktu yang dibutuhkan, tadi sudah ya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan, yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan atau yang terlibat. Selanjutnya adalah flowchart pelaksanaan. Nah, flowchart pelaksanaan biasanya adalah penjelasan dari prosedur pelaksanaan. Kalau ada deskripsi, maka penjelasannya nanti untuk meringkas dari prosedur itu ada namanya flowchart pelaksanaan. Kemudian di flowchart pelaksanaan juga muncul adanya cross-check pengendalian mutu. Nah, gitu ya. Ya, itu adalah memastikan bahwa setiap tahap itu harus dikontrol. Sebelum pengecoran, maka ada beberapa hal yang perlu dicek. Satu, besinya, pemasangannya, kebersihannya, tegak lurus tidaknya begesting. Kekuatan dari begesting itulah. Setiap tadi item-item itu tadi kan harus ada ya dan tidak. Kalau iya berarti siap, kalau tidak berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya adalah network diagram atau MS project, yaitu berkaitan dengan ketika durasi sudah ada, maka urutan pelaksanaan atau ketergantungan antar pekerjaan harus ada dalam network diagram atau MS project. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, ini adalah pendekatan dari berbagai macam referensi yang telah saya gunakan, bahwa kelengkapan dari dokumen metode pelaksanaan adalah 1 sampai dengan 8 kalau nggak salah ini. Nah, 8 ini. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika membuat dokumen metode pelaksanaan ya harus minimal 8. Ini adalah pendekatan yang saya buat sendiri, gitu ya. Tapi bukan berarti tadi Pak kan tidak ada standarnya, memang tidak ada. Tapi buatlah sesuatu yang sangat lengkap di mana ketika tidak ada dalam strategi ada di prosedur, tidak ada prosedur ada di gambar, tidak ada gambar di dokumen yang lain. Jadi dokumen ini adalah saling melengkapi, nah, gitu saja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman semuanya. Halo, Ketua Kelas, adakah pertanyaan? Atau yang lain, silakan. Oh iya, Mas Ahnaf Maulana, silakan. Ahnaf? Permisi Pak, maaf tadi itu kependek Pak. Itu kan raise hand. Iya Pak, tadi kependek. Oke, yang lain silakan. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu ya. Kan materi ini sudah saya share di Google Classroom. Jadi silahkan nanti dipelajari. Persiapan teman-teman semuanya dalam membuat metode pelaksanaan, pendekatannya adalah slide terakhir yang telah saya buat itu. Berarti kemampuannya harus dipaksa, gitu ya. Ya dipaksa memang. Apa ini bisa dikatakan MBKM karena ini adalah peningkatan kompetensi, maka boleh. Karena ini masih kalau misalnya Anda di kelas 4, oh Pak saya bisanya ke sana Pak, gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, itu adalah penjelasan dalam hal kita pendekatan desain metode pelaksanaan. Gitu ya, desain metode pelaksanaan. Bisa saja ketika Anda membuat dalam satu dokumen itu sudah lengkap semua, misalnya begitu, ya silahkan, tidak masalah. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini kok nggak bisa ya? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mbak Novia. Ya Pak, untuk tugas besarnya itu Pak, yang gedung misalnya nggak dapat gambar kerja Pak, jadi
RKS itu buat sendiri ya, Pak? Oh enggak apa-apa. Berarti kayak RAB-nya itu juga dihitung juga? Nah, berarti kalau RAB kan tidak perlu sebenarnya. Saya tidak, kalau misalnya salah satunya ada kurva S, baru Anda harus menghitung RAB kan, karena progres. Kalau ini ya tidak, cukup Anda membuat durasi saja, menghitung durasi. Perhitungan antara volume pekerjaan terhadap produktivitas pekerja atau alat berat. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan kalau yang lain ada pertanyaan. Ketua kelas ada yang tidak masuk hari ini? Permisi Pak, ketua kelasnya lagi izin ke kamar mandi katanya. Oh iya, yang mana? Oh ini, Rahmat Fajar ya. Salah satu tolong di print screen ya. Di saya kayaknya sudah lowbat, nggak bisa saya buat print screen. Nanti dikirim di grup. Tolong ditampilkan print screen-nya. Nah, yang on cam tolong on cam, yang bisa on cam. Ini yang ada chat-nya dimunculkan. Nah, biar kelihatan semua. Salah satu ya, silahkan. Ayo, siapa yang saya minta tolong. Di saya nggak bisa masalahnya. Biasa FN print screen ini bisa, hari ini nggak bisa karena baterainya sudah mau habis. Oke ya, tolong dikirim siapapun itu yang bisa. Pokoknya yang bisa muncul chatnya sudah ada. Mulai Bapak permisi, Bapak mohon izin, yang itu harus muncul gitu ya. Teman-teman semuanya yang tidak masuk mulai dari awal sampai dengan akhir tadi siapa yo? Mesti ono iki Kak. Lain delok jumlahe. Itu Pak, atas nama Anja Saputra. Siapa? Anja Saputra kayaknya belum masuk. Oh iya wis, Kak Bapak. Nomor absen berapa? 3, Pak. Absen 3 ya. Anjas Saputra. Tapi tahu ya kalau sekarang masuk ya, maksudnya malam ini gitu. Iya Pak, tahu. Tadi saya udah nelpon nggak diangkat juga. Oh iya wis. Malam mingguan ya. Teman-teman semuanya mohon maaf hari ini saya ganggu. Harusnya Anda malam mingguan tapi harus ada kuliah gitu ya. Bagi yang punya cewek atau punya cowok kan malam minggu terus ya. Tapi yang ada di daerah masa iyalah. Enggak ya. Oh iya. Oh berarti Anda enggak punya pacar gitu kan? Enggak Ardin. Yang punya pacar semuanya malam minggu. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat terus, senang terus gitu ya, bahagia terus gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.